Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan UKM-nya adalah Kopi Lombok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu kelompok 3. Ada Mbak Aprilia, Mas Dery, Mbak Mei, saya sendiri Nurul Hesti, lalu Mas Taufik, Mbak Sabila, dan Mbak Sila. Next. Nah, untuk profil singkatnya adalah Kopi Lombok ini adalah industri kopi bubuk yang beralamat di Mataram, Lombok, dengan pemiliknya adalah Bu Nurul Hidayati. Didirikan tahun 2011. Dengan sejarah awalnya adalah Ibu Nurul ini melihat terbukanya pasar, yaitu ada turis dan wisatawan yang datang ke Lombok. Dan Ibu Nurul ini memiliki toko oleh-oleh Lombok, toko oleh-oleh di daerah Lombok, dan Ibu Nurul ini memiliki ide untuk memproduksi sendiri kopinya. Sebelumnya di toko tersebut Ibu Nurul sudah memiliki supplier kopi, namun dengan Ibu Nurul dapat memproduksi sendiri kopinya, dia dapat meminimalisir biaya. Next. Nah, proses pembuatan kopi Lombok ini pertama diawali oleh penyimpanan sekitar 2 bulan di dalam gudang. Setelah itu green bean kemudian disaring dan kemudian diproses roasting. Setelah itu biji kopi digiling menjadi kopi roasted yang bubuk. Setelah menjadi bubuk, kemudian diayak agar bubuk kopi tersebut tidak menggumpal, dan terakhir adalah pengemasan. Next. Nah, adapun permasalahan pada UMKM Kopi Lombok ini adalah pertama ketersediaan kayu bakar, terus ketersediaan bahan baku utama, dan harga eceran green bean yang tidak menentu, kualitas produksi yang tidak stabil, terus kuantitas produksi yang tidak menentu, dan penjualan yang menurun sejak pandemi. Next. Selanjutnya adalah metode pengambilan data untuk mengetahui elastisitas permintaan dari kopi Lombok. Pengambilan data dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil pengambilan data tersebut, narasumber yang didapatkan adalah sebanyak 5 orang, dan narasumber tersebut berasal dari Kalimantan, Kota Depok, dan Pulau Lombok, di mana berprofesi sebagai wira swasta, kepala sekolah, supervisor, dan karyawan swasta. Dengan kisaran pendapatan 3 juta, 3 sampai 5 juta, 5 sampai 7 juta, dan lebih dari 7 juta. Selanjutnya adalah perhitungan elastisitas. Elastisitas yang kami gunakan di sini adalah elastisitas harga sendiri, elastisitas pendapatan, dan elastisitas harga silang. Elastisitas harga sendiri rumusnya adalah perubahan permintaan dibandingkan dengan perubahan harga barang itu sendiri. Didapatkan hasil sebesar 1,14, yang mana lebih dari 0, sehingga barang yang dapat dikategorikan sebagai barang elastis. Kemudian, elastisitas pendapatan, rumusnya adalah perubahan permintaan dibandingkan dengan perubahan pendapatan. Didapatkan hasil sebesar 4,29, yang mana hasil tersebut lebih dari 1, sehingga barang terkategori barang tersier. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah elastisitas harga silang. Rumusnya adalah perubahan permintaan dibandingkan dengan perubahan harga barang silang. Harga barang silang yang kami gunakan di sini adalah harga kopi Sembalun yang juga merupakan jenis kopi robusta, dan didapatkan hasil sebesar 2, yang mana nilainya adalah positif, sehingga barang tersebut terkategori barang substitusi. Next. Kita masuk ke analisis SOAR. Yang pertama strength, itu bahan baku lokal dan dekat dari lokasi toko. Terus yang kedua itu Ibu Nurul dapat memproduksi sendiri, jadi biji kopi hingga ke pemasaran. Selanjutnya kualitas terjaga dan wangi karena rahasia cara pengolahannya masih diolah dengan cara tradisional. Selanjutnya itu opportunities. Yang pertama itu banyak wisatawan yang berkunjung ke Lombok karena Lombok dikenal sebagai tempat wisata. Yang kedua, banyak penikmat kopi dari luar Lombok. Jadi penikmat kopi Lombok ini bukan hanya dari daerah Lombok, tetapi juga dari luar Lombok. Selanjutnya itu pasar penyuka kopi sudah terbentuk. Selanjutnya ada aspiration. Yang pertama itu kopi Lombok dapat diterima dan dipasarkan ke seluruh toko oleh-oleh yang ada di Indonesia, dan kopi Lombok juga dapat dipasarkan melalui media sosial. Yang terakhir itu result. Kami menyarankan untuk
harga kopi Lombok tidak dinaikkan terlalu tinggi karena sifatnya yang elastis. Dan yang kedua, diadakan peningkatan kapasitas karyawan terkait pengelolaan sosial media dan e-commerce. Ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dari kopi Lombok itu sendiri. Next. Selanjutnya berikut merupakan biaya produksi UMKM Kopi Lombok selama 1 bulan produksi. Untuk biaya variabel sejumlah Rp3.730.000 yang terdiri dari biji kopi Robusta sebagai bahan baku utama, kayu bakar, kemasan luar, kemasan plastik, biaya karyawan, kertas stiker, kertas label kadaluarsa, dan juga biaya penggilingan. Sedangkan biaya investasi sebesar Rp560.000 yang terdiri dari wajan tanah liat, sendok pengaduk dari batok kelapa, mesin sealer, dan juga mesin pencetak tanggal kadaluarsa. Dari biaya investasi tersebut dilakukan perhitungan nilai penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan didapatkan biaya penyusutan sebesar Rp52.250. Biaya penyusutan ini ditambah dengan biaya listrik menjadi biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulannya. Dan dari perhitungan biaya produksi ini dapat dilakukan perhitungan profit dengan menghitung total penerimaan dikurangi total biaya, sehingga didapatkan total profit sebesar Rp15.328.750 untuk setiap bulan produksi. Next. Baik, selanjutnya pada perhitungan ini variabel labornya menggunakan konstan, yaitu dengan menggunakan 3 pegawai. Dari grafik total produk, jika kapitalnya sebesar 20 kilo, maka TP-nya sebesar 95. Kemudian grafik mulai mengalami kenaikan, pada kapital 36 kilo, TP-nya sebesar 395. Sehingga sebagai titik maksimumnya. Kemudian pada kapital 38 mulai mengalami penurunan, yaitu sebesar 391. Kemudian pada grafik AP dan AP dapat dilihat bahwa MP adalah tambahan produk yang dihasilkan ketika produsen menambah salah satu faktor produksi. Sedangkan AP adalah rata-rata produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Dilihat bahwa pada kapital 20 antara AP dan MP memiliki hasil yang hampir sama. Kemudian tetapi pada kapital 22 nilai AP-nya sekitar 6,5 dan MP-nya tinggi sekitar 25 dan MP terus naik hingga mencapai kapital 30. Pada kapital 30 mulai mengalami penurunan hingga bersinggungan dengan AP. Next. Rekomendasi strategi yang kami berikan kepada pemilik kopi Lombok diantaranya adalah yang pertama, menetapkan jumlah bahan baku sebanyak 24 kg, yang kedua, mempertahankan kualitas dengan tidak menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin, yang mana tetap menggunakan kayu bakar untuk mempertahankan ciri khas aromanya. Yang berikutnya, mengefisienkan waktu produksi dengan menyusun tata letak area produksi, kemudian memperbaiki kemasan supaya lebih efisien dengan menambah tanggal kadaluarsa sehingga menghilangkan biaya penggunaan label, serta menambahkan inovasi terhadap sisa kopi yang tidak lolos pada proses penyaringan. Sekian presentasi kelompok 3 mengenai case study kopi Lombok. Terima kasih sudah menyaksikan.